Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di masjid yang kita cintai ini dan yang sudah masuk Zoom meeting dan yang sedang berusaha untuk masuk dan bergabung. Semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita mengawali membahas tema yang sudah kami siapkan, kita berdoa dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama doa yang kita mohonkan, yang kita harapkan agar kita semua dalam memasuki bulan suci Ramadan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesuksesan dan keselamatan, sehingga kita beserta keluarga bisa menunaikannya dengan sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang populer Rasul ajarkan kepada kita yaitu Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu ini hadir untuk kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika menjelang datangnya bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan kami share di grup-grup yang terutama begitu akan masuk, begitu diberitahu Ramadan itu tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal Masehi hari anu. Nah, disitulah kita baca doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang kedua, doa bagi hamba-hamba Allah, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan, sehat yang paripurna, sehat walafiat, sehat yang bernilai, sehat yang berkualitas, sehat yang berbobot. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si Ishwi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru sakoma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa untuk kelancaran dalam mengkaji dan mendalami tema yang sudah kami siapkan. Doa kita sama-sama, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang kita kaji pada pagi hari ini adalah kajian surah Al-Baqarah ayat 21 ini. Menguatkan kesehatan mental dan spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi menguatkan kesehatan mental dan spiritual. Ini dua hal yang kita kuatkan dalam menghadapi, dalam mengisi bulan suci Ramadan. Mari kita lihat ayat yang sudah kami siapkan dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah memanggil manusia, bukan memanggil orang muslim, bukan memanggil orang mukmin, dan bukan memanggil orang mutakin, dan termasuk bukan memanggil orang kafirin gitu ya. Tapi yang dipanggil oleh Allah itu An-Nas. Nah ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tuh gitu. Wahai manusia, jadi semua yang namanya manusia, semua manusia yang ada di alam jagat raya ini dipanggil dengan ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu. Nah ini, u'budu itu perintah, sembahlah gitu. Sembahlah rabbakum, Tuhan, ya Tuhan kalian gitu. Tuhanmu gitu. Jadi sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu ini, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu. Di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi beribadah kepada Allah gitu ya, menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Yang bertakwa itu yang tingkatan ataupun kedudukan manusia yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muttaqin, orang yang takwa itu. Dan sering kita bahas ya tentang kata-kata muttaqin, dan para khotib, para penceramah selalu mengajak supaya menjadi manusia yang takwa gitu. Dalam situasi apapun, termasuk para orang tua, anak-anak, semuanya selalu dihimbau untuk menjadi manusia yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan dengan membacanya, dengan mengamatinya dan membahasnya, kita beserta keluarga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat ya mufasir memberikan penjelasan tentang ayat tersebut. Mari kita lihat, ada beberapa mufasir nih. Yang pertama kita melihat dari tafsirul Jalalain, tafsir Jalalain.
menyebutkan bahwa surat Al-Baqarah ayat 21 ditujukan kepada penduduk kota Mekah saat itu. Tuh gitu. Mereka diperintahkan untuk mengesahkan Allah dengan harapan mereka menyembah Allah agar dapat melindungi diri dari azab Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, insya Allah selamat dari azab Allah, selamat dari siksa Allah, selamat dari murka Allah, selamat dari marah Allah. Jadi ini maka dihimbau supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan hamba makhluk, semuanya diciptakan oleh Maha Pencipta. Maha Pencipta itu disebutnya Khaliq, sedang hasil ciptaannya itu adalah makhluk. Nah, kita yang sedang duduk bersama-sama ini sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tabari ini dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juga mengatakan ini bahwa surat Al-Baqarah ayat 21 ditujukan kepada kelompok musyrik di kota Mekah. Di kota Mekah ada orang-orang musyrik, ada orang-orang kafir, ada orang-orang mukmin, ada orang-orang muttaqin gitu ya. Kelompok munafik di kota Madinah dan semua kelompok sosial selain dua kelompok pertama itu. Jadi Allah memerintahkan mereka untuk tunduk, nah ini ya, untuk tunduk, patuh, merendahkan diri dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pandangan At-Tabari ya. Kemudian selanjutnya dalam pandangan yang lain, mufasir yang lain, kita lihat ini dalam kitab Ad-Durarul Mansur ya. Durarul Mansur ini karya Imam As-Suyuti mengutip Imam Ibnu Ishaq, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Abi Hatim bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas menafsirkan firman-Nya wahai manusia, dalam ayat itu maknanya ialah wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang mukmin, dan orang-orang yang inkar, wahai orang-orang kafir, sembahlah Tuhanmu, bermakna esahkanlah Tuhanmu. Nah, jadi kata-kata wahai manusia, ya ayuhan nas itu dalam pandangan mufasir yang kedua sebagaimana yang diungkapkan barusan. Artinya esahkanlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Nah ini dengan sesuatu apapun. Oh gitu. Janganlah kalian mengambil sesuatu apapun untuk kalian jadikanlah sesembahan. Nah ini. Jadi janganlah kalian mengambil sesuatu apapun untuk kalian jadikan sesembahan gitu ya. Jadi menyembah hanya kepada Allah dimaknai sebagai ibadah. Ibadah artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan dan merendahkan diri kepadanya dengan kepatuhan kepadanya. Alhamdulillah kita beserta keluarga insya Allah menjadi orang yang taat, menjadi orang yang patuh kepada Allah dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, tetap berpikir dan berzikir dan melaksanakan tugas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan bernilai ibadah bila dilakukan dengan penuh ketulusan dan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat dari mufasir yang lain. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Sya'wi ini
Surah Al-Baqarah ayat 21 merupakan pertama kalinya Allah menyeru kepada makhluknya. Tuh. Di pertama kalinya Allah menyeru kepada makhluknya. Jadi pertama kali seruan kepada manusia adalah beribadah, gitu ya. Diungkap di sini dalam tafsir ini. Jadi mengingatkan bahwa manusia itu dipanggil, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kali pertama kali Allah menyeru kepada makhluknya, tuh gitu. Dimanapun berada diharapkan terus beribadah kepada Allah. Jadi ibadah ini bukan hanya sedang muda, sedang remaja, sudah agak-agak tua, sudah tua pun, pokoknya hidup di alam jagat raya ini tetap beribadah hanya kepada Allah. Pada surat Al-Baqarah ayat ini Allah mengingatkan bahwa takwa adalah puncak derajat para pesuluk atau para pejalan spiritual. Nah ini istilah yang jarang kedengaran ya, pesuluk. Pesuluk itu para pejalan spiritual, yaitu terbebas dari segala selain Allah untuk bergantung kepadanya. Seorang hamba Allah menurut Baidawi tidak boleh terpedaya dengan ibadahnya. Jadi pesuluk, jadi orang-orang yang terus mendalami ya, yang terus menjelajahi dengan perjalanan spiritual yang mantap di dalam menguatkan dirinya untuk tetap beribadah hanya kepada Allah. Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan bahwasanya makna takwa adalah mewaspadai siksanya dan mendapatkan ridhonya. Diwaspada, apakah pekerjaan ini mendatangkan ridho atau mendatangkan siksa. Kalau kita ada suatu kegagalan dalam hidup, jangan frustasi. Justru mungkin ini yang paling bagus. Kenapa? Karena kalau diberi sesuatu bisa menjadi lebih jauh kepada Allah misalnya, bisa lebih murka kepada Allah ataupun marah kepada Allah. Tapi dengan ujian dan cobaan itulah yang Allah berikan, maka setiap apapun yang kita terima, ucapkan alhamdulillah, itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita juga melihat dari Imam Al-Baghawi mendefinisikan ibadah secara bahasa dalam kitab Mu'allim At-Tanzil sebagai suatu ketaatan yang didasarkan kepada penghinaan diri dan ketundukan. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani dalam kitabnya Al-Ubudiyah mengatakan ibadah adalah setiap perkara yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, ini lebih mendalam lagi pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah setiap perkara yang dapat mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah, tuh gitu. Dari perkataan dan perbuatan yang zahir maupun yang batin. Yang zahir itu yang kedengaran, yang kelihatan, gerak-geraknya tampak, itu lahir. Wujudnya seperti apa gitu. Tapi kalau batin itu tidak nampak, tidak kelihatan, tapi efek dari batin ini akan tercermin dari wajah seseorang yang diberi kekuatan batinnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menelisik pula kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 21 tersebut, dari khazanah kajian tafsir diketahui bahwa hikmah seruan yang dimaksudkan kepada manusia itu adalah bersifat general dan tidak hanya dikhususkan kepada umat muslim yang beriman,
dan secara tidak langsung juga membuktikan bahwa agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi betul-betul dengan Islam itu semua menjadi mesra, menjadi baik, menjadi harmoni gitu ya. Rahmat bagi alam jagat raya. Ini konsepnya begitu. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak begitu, itu bukan konsep agamanya, bukan ilmunya, tapi manusianya gitu. Yang mungkin sedang error gitu ya, sedang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penafsir yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat nilai-nilai pendidikan. Nah ini mendidik hambanya agar senantiasa beriman. Nah ini bagaimana mendidik hambanya jadi supaya tetap beriman, bertakwa kepada Allah, mengesahkan Allah dan hanya menyembah pada Allah. Gimana kita sebagai pendidik, mendidik diri, mendidik keluarga, mendidik anak didik kita, mendidik masyarakat, mendidik jamaah kita, mendidik kolega kita, mendidik kawan dekat dan kawan jauh kita. Bagaimana supaya tetap menjadi hamba yang beriman? Bagaimana supaya menjadi hamba yang bertakwa? Dan juga bagaimana menjadi hamba yang taat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ya, tugas kita sebagai hamba Allah yang hidup di alam dunia ini adalah untuk melakukan bimbingan, untuk melakukan pembinaan, untuk melaksanakan arahan ya, tuntunan, latihan kepada anak-anak didik kita. Kemudian mengajarkan hambanya untuk senantiasa bersyukur. Nah, bagaimana ini mengajarkan, mencontohkan, menjadi teladan di rumah supaya pandai bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Nah ini, bagaimana ini? Nah, ini tugas kita juga, mengajarkan. Kalau tadi mendidik, sekarang mengajar. Kalau mendidik, membimbing sepenuh hati terus semuanya. Kalau mengajar dengan praktek-praktek mungkin ya, dengan menyampaikan ilmu, pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah diberikan, disampaikan. Bagaimana hikmahnya orang yang bersyukur? Bagaimana keuntungan orang yang bersyukur? Bagaimana keuntungan orang yang terus berterima kasih kepada Allah? Nah, ini sebagaimana ayatnya sering kita baca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu sudah pada hafal semuanya. Kemudian mendidik hambanya agar memaksimalkan ibadah kepada Allah dan berhubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Nah ini, di sini ada kata-kata kunci. Mendidik hambanya agar memaksimalkan, bukan sekedarnya sholat sekedarnya, infak sekedarnya, baca Quran sekedarnya, bukan sekedarnya. Maksimalkan sholat, maksimalkan persiapannya, maksimalkan pelaksanaannya, dan maksimalkan setelahnya, maksimal dan maksimal selamanya. Kalau kita melihat anak-anak kita sholat sepertinya tidak maksimal, ingatkan, kamu ini sedang menyembah Allah, kamu ini sedang berhadapan dengan Allah. Masa sholat seperti menghadap makhluk biasa? Nah ini supaya dimaksimalkan. Mungkin kalau laki-laki, perempuan, pakaian-pakaian yang digunakan, maksimalkan pakaian yang suci, pakaian yang bersih, pakaian yang patut, pakaian yang selalu dengan adab di dalam berpakaian. Maka kaos sangsang pun jadi, maka celana sontok pun jadi gitu ya, bisa gitu, tatkala tidak ada barang-barang lain untuk menutupi anggota badan, anggota wudhu atau anggota sholat ya yang kita tunaikan. Nah itu dimaksimalkan, jangan sekedarnya tamating te sholat we imah manya batur sholat orang teu. Nah jangan begitu ya.
Pokoknya maksimalkan ilmunya ya, terus didalami dan didalami. Nah itu. Terus mengajarkan akhlak mulia serta menjauhi akhlak tercela serta menjauhkan diri dari segala macam kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu memang ya sangat kecil katanya. Kemusyrikan itu kadang-kala perbuatan yang tidak terasa gitu. Salah satunya orang musyrik itu adalah orang yang memandang dirinya paling hebat gitu. Aku ini paling hebat di antara yang lain. Tidak ada yang lain itu seperti aku. Nah, orang ini sedang masuk ke dalam kelompok orang-orang yang ia tidak bersyukur kepada Allah gitu ya. Nah, itu 4 hal tugas kita, tugas orang tua, tugas dosen, tugas guru, tugas tokoh masyarakat, tugas ulama, tugas kiai, tugas ustadz, tugas pimpinan, tugas bawahan, semua bertugas untuk mewujudkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat bagian yang lain. Nah, ini apa itu kesehatan mental gitu ya dan spiritual. Itu kan ada orang yang bertanya tadi tuh, naon cenah kesehatan mental segala macam aya kata-kata spiritual asal riweuh. Ya, kita pelajari bersama-sama. Apa itu? Nah, kita lihat ya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, bahasa lainnya WHO gitu ya, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Nah, ini artinya mereka dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Nah, itu kata WHO. Dan ini ahli kesehatan sudah pada hafal, atau orang-orang yang sehat pasti tahu gitu ya, tentang WHO ini. Imamnya yang membahas, yang mengungkap bagaimana supaya makhluk, supaya manusia ini tetap berada di dalam kesehatan, dan sehatnya di sini adalah sehat mental dalam pandangan WHO. Sedangkan Al-Maraghi dan tafsir Ibnu Katsir menyebutkan ini ya, kesehatan mental yang dimaksud dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran sehingga mereka tercegah dari perbuatan-perbuatan jahat, sehat dari berbagai penyakit ragu-ragu serta was-was, petunjuk kepada jalan yang lurus, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini lebih fokus lagi pengertian yang diungkapkan tentang istilah kesehatan mental dalam perspektif Al-Quran, kira-kira gitu ya. Jadi orang-orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan sebentar lagi, orang sudah punya target. Dulu saya tidak pernah membaca Quran, sekarang saya baca Quran. Dulu cuman sekedar membaca, sekedar saya ingin maksimal membacanya. Dulu tidak ada target untuk tamat satu Al-Quran, hanya satu juz saja. Sekarang saya ingin memaksimalkan, memanfaatkan waktu, mumpung masih diberi sehat, mumpung masih diberi umur. Maka saya targetkan di Ramadan ini akan tamat satu tamatan. Waduh, ini luar biasa. Amin. Karena memang ditugaskan oleh Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, kata Rasul. Baca itu Quran, jangan disimpan di lemari. Ini gimana ini? Ya, ada orang yang Qurannya bagus, disimpan di lemari. Kapan diturunkan? Ketika orang tuanya sedang sakaratul maut, Masya Allah, sedang napasnya begitu susah, begitu sulit, maka diturunkan. Sambil lama mencari kuncinya lagi. Di mana kunci lemari ini? Karena memang tidak pernah dibaca itu ya. Masya Allah. Akhirnya setelah ketemu, mencari apa surat yang mau dibaca juga riweuh lagi gitu ya.
Nah ini karena gara-gara tidak membiasakan diri untuk membaca, untuk membuka, untuk melafalkan, untuk mempelajari, untuk memahami, untuk mengamalkan, dan untuk mengajarkan Quran itu. Sehingga mereka tercegah dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah ini sehat dari berbagai penyakit, diantaranya penyakit apa? Penyakit ragu-ragu. Nah ini sholat jangan, sholat ragu-ragu itu. Puasa jangan, karena saya ini banyak pekerjaan berat nih, gimana ya, ngomong sendirian gitu. Saya kan mau itu mau ini orang sedang kurang memperhatikan tentang hebatnya bulan suci Ramadan, kurang paham hebatnya nilai-nilai Al-Quran yang demikian ya suci dan sakralnya. Nah jadi insya Allah ya keraguan-raguan, was-was ya dengan membaca Quran itu akan terhindar. Juga petunjuk kepada jalan yang lurus dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di Quran itu bagi orang yang beriman itu menjadi rahmat, menjadi kebaikan. Di kemana-mana itu ingat tentang Quran, kemana-mana itu ingat tentang Quran. Bahkan kalau tidak baca Quran sehari itu seperti ada yang tertinggal. Kalau tidak baca Quran satu hari 50 ayat itu seperti ada yang ketinggalan. Nah ini orang sudah memiliki kemauan dan kemampuan di dalam memahami, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang tidak hadir semuanya, yang biasa hadir kemudian tidak hadir, semua diberi kecintaan untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat selanjutnya spiritual berasal dari bahasa Latin. Nah ini kata-kata spiritual berasal dari bahasa Latin, dibacanya spiritus. Nah spiritus yang berarti napas atau udara. Spiritual memberikan rasa hidup. Nah itu kan hidup itu dengan napas ya, dan memberikan semangat serta rasa bahagia bagi seseorang. Wih, ada orang gini kan, kok Anda nggak ada spirit ya? Nah ada gitu ya, nggak ada spirit ini. Wah, bagaimana membangkitkan spirit? Itu ya, bagaimana membangkitkan rasa hidup yang aman, yang nyaman, gitu, yang bahagia, yang merasa nyaman. Kesehatan spiritual adalah kondisi terbebasnya jiwa dari berbagai penyakit ruhaniah. Ada penyakit ruhaniah, ada penyakit jasadiah. Ini penyakit ruhaniah. Seperti apa? Syirik. Syirik ya, itu menduakan Allah gitu ya. Syirik dengan syin besar. Tapi kalau syirik bahasa Sunda itu adalah iri begitu ya. Di sini seperti penyakit ataupun terbebasnya jiwa dari berbagai penyakit ruhaniah seperti syirik, kufur, nifak atau munafik dan fusuk, melanggar hukum. Kondisi spiritual yang sehat terlihat dari hadirnya ikhlas, tawakal dan tauhid. Nah ini, oleh karena itu kesehatan spiritual yang baik tercermin dari sikap ridho terhadap pengaturan ilahi serta sepenuhnya berserah diri dan senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya persiapan kesehatan mental dan spiritual ini penting supaya amal kita ya selama Ramadan, selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadang godaan-godaan yang bakal menghadang. Mungkin ada godaan-godaan sedang puasa itu. Apa diantaranya? Ya gangguan setan, ya itu.
Berkah sebagai puasa kita mengandung manfaat kebaikan, baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang tekun berpuasa tapi tidak mendapat balasan dari puasanya. Sebagaimana Rasul bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju'." Banyak orang, kalimatnya itu, banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Nah ini, jadi jangan sampai masuk ke dalam kalimat banyak orang yang berpuasa. Kita harus masuk kepada orang yang sedikit gitu ya. Kalau kebanyakan itu begitu, puasa dijalankan, puasa dia melakukan, tapi begitu selesai hari itu puasa tidak ada sesuatu pahala dari puasa itu. Mengapa? Karena puasanya rusak dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat selanjutnya upaya menjaga kesehatan mental dan spiritual merupakan bentuk kesyukuran. Nah ini, oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa kesehatan merupakan nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Tuh, pada akhirnya mereka merugi karena keduanya. Ni'matani magbunun fihima kasirun minan nas as-sihhatu wal faragu. Banyak manusia merugi karena dua nikmat, kesehatan dan waktu luang. Nah ini, jadi waktu luang ya itu rugi dengan waktu luang, sehat rugi dengan sehat. Nah ini pernyataan Rasulullah SAW itu banyak manusia merugi karena dua kenikmatan, dua nikmat. Satu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kalau sedang sehat harusnya lebih maksimal. Kalau banyak waktu maka maksimalkan itu amal gitu. Tapi kata Rasul justru banyak yang mengabaikan dua nikmat ini. Mudah-mudahan dengan diingatkan oleh Rasulullah SAW kita mendapatkan hidayah taufik untuk terus memanfaatkan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan mengenai makna hadis di atas, bahwa banyak manusia yang tertipu dengan dua jenis kenikmatan yang telah diberikan, yaitu tertipu dengan kesehatan dan juga tertipu ya kenikmatan tentang ya kesempatan. Kan gitu ya. Ada kesempatan enggak nih? Ini ada kesempatan. Nah, itu. Sebab banyak manusia walaupun dalam keadaan sehat namun ia tidak mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah serta tidak mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah padahal itu dia sehat. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, jauhilah 4 perkara agar sehat mental dan spiritual. Nah ini Imam Nawawi Al-Bantani, ini kalau kata Al-Bantani orang Banten nih. Banten di mana? Banten? Ya di Indonesia gitu ya. Dalam kitab Nasoihul Ibad itu menjelaskan bahwa terdapat 4 penyebab gelapnya hati manusia. Nah ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, arba'atun min zulmatil qalbi batnun syab'anun min ghairi mubalatin wa suhbatuz zalimina wa nisyanuz dzunub al-madiyati wa tulul amal. 4 yang termasuk penyebab gelapnya hati, yaitu perut yang terlalu kenyang. Nah ini ya, hati-hati bulan puasa ini segala macam dimakan ya dari pagi. Ayo ngumpul-ngumpul makanan, ada ketan, ada itu, ini kumpul-kumpul. Hati-hati nanti kalau buka ya, jangan sampai termasuk kepada orang yang
menggelapkan ataupun yang menjelenyapnya hati. Nah itu. Jadi di sini katakan 4 yang termasuk penyebab gelapnya hati. Nah itu. Salah satunya makan yang kemerkaan. Nah ini ya. Kalau hal bulan puasa ini kalau sudah adzan berkumandang, alhamdulillah amin, doa, terus cukup dengan korma 3 buah atau 5 buah, canwara gede 7 buah gitu ya. Setelah itu kemudian air yang suci tentunya, yang bening. Sudah itu sudah kumur-kumur, sholat, jangan langsung makan. Bahkan ada yang begitu maghrib berkumandang itu bukan makan korma, itu langsung ambil gulai ya, ambil itu nasi sepenuh piring. Kenapa? Karena seperti dendam, ini makanan yang saya akan santap karena saya puasa. Hati-hati ini orang ya. Memang puasa ini seperti orang yang baru bertemu dengan makanan. Tidak seperti itu. Jangan terlalu kenyang. Kalau bisa perutnya jangan terlalu besar, kira-kira gitu ya, agar diturunkan sedikit. Nah insya Allah dengan Ramadan ini akan bisa berkurang ya. Kemudian berteman dengan orang-orang zalim, hati-hati tuh. Orang-orang zalim itu orang-orang yang zalim, yang suka melakukan hal-hal yang tidak sebenarnya gitu. Hati-hati. Bahkan orang suka ngomong begini, ulah ngajijing saya aja nah. Saya masuk pegawai nanti kieu. Nah itu mungkin salah satu amanat untuk hati-hati bergaul, berteman dengan orang-orang yang disebutkan di sini orang zalim. Kita tetap hati-hati untuk tidak terjerumus ke dalam hal ini. Melupakan dosa yang pernah dilakukan. Nah, pernah melakukan dosa gitu, tapi tidak pernah taubat. Ini dapat menimbulkan kegelapan hati. Makanya ketika membaca astagfirullahaladzim, ya itu ya, di situ mungkin akan ingat akan dosa ke orang tua, akan ingat dosa kepada keluarga, akan ingat dosa kepada istri, akan ingat dosa kepada suami, akan ingat dosa kepada mahasiswa, dosa kepada masyarakat, dosa kepada anak didik. Mungkin yang pernah berbuat dosa ketika mengucapkan istighfar di situ, maka dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dan panjang angan-angan gitu. Hidup itu angan-angan terus itu. Kalau saya nanti puasa, saya pulang kampung akan pakai mobil, dapat rental, ngomongnya sendirian gitu ya. Tahu-tahu rentalnya tidak jalan, akhirnya dia ngomong ngelamun lagi ya. Ini banyak angan-angan. Kalau pulang kampung nanti akan memberikan amplop sebanyak masyarakat, bukan isi amplop yang dipikirkannya amplopnya gitu ya. Akan bukan begitu itu. Banyak angan-angan. Nah, jangan banyak angan-angan. Ini 4 yang termasuk penyebab gelapnya hati. Ingat, yang pertama apa? Perut yang terlalu kenyang. 2, berteman dengan orang-orang zalim. 3, melupakan dosa yang pernah dilakukan. Dan panjang angan-angan. Nggak usah dihafal, ingat aja. Halo ya. Kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana cara menguatkan kesehatan mental dan spiritual dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana ini? Pertanyaannya bagaimana? Pasti ada jawabannya. Mari kita jawab. Lihat kita jawabannya. Yang pertama, membersihkan penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang sering menghinggapi manusia merupakan sumber dari gangguan mental. Terdapat banyak penyakit hati yang dikenal dalam literatur Islam. Antara lain dengki, al-hasad, dendam, al-hikdu, buruk sangka, suuzon, pamer, riya, sombong, takabur, tamak, dan lain-lain. Nah ini nih penyakit hati nih. Salah satu firman Allah yang menyinggung tentang obat bagi penyakit mental yang ada dalam dada manusia terdapat dalam surat Yunus ayat 57. Mari kita baca pelan-pelan, mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit-penyakit hati.
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini Al-Quran bila dibaca, bila diamalkan, bila diajarkan, bila dipelajari, yaitu Al-Quran itu merupakan pelajaran yang datangnya dari Allah tuh, bukan dari teman di sebelah kanan, teman sebelah kiri, kawan dekat, bukan. Datangnya dari mana? Dari pencipta alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, di dalam hati, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, senantiasa berzikir mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini Al-Quran mengatakan begitu. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau mengingat alam, mengingat ciptaannya, mengingat sawah, mengingat padi, mengingat mobil, mengingat motor, gitu ya, itu tidak membawa ketentraman. Yang ada adalah kekhawatiran. Punya motor baru, belum lunas, disimpan di mana saja, tidak tentram itu. Punya mobil, bahkan mobil ini baru dipakai 2 kali, jangan-jangan ada yang mendekati, jadi gitu ya. Itu gara-gara terlalu banyak ingat kepada hal-hal keduniaan. Maka perbanyaklah ingat kepada Allah, maka tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Selanjutnya, hadirin wa hadirat rahimakumullah, selanjutnya adalah senantiasa berdoa agar terus dalam keimanan, keselamatan, keislaman, dan petunjuk amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini doa yang diambil dari At-Tirmizi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalami wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardahu. Dalam riwayat yang sama dengan nomor hadis yang lain, wassalamati ada itu. Kalau ini wassalami wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tardahu. Ya Allah, jadikanlah ini itu bulan Ramadan, bulan membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman, petunjuk bagi amal yang kau suka dan restui. Bila umat Islam di Indonesia ada sekian ratus juta membaca doa ini semuanya dengan tahu makna dan tujuannya, dengan tulus dan ikhlas mengucapkannya, maka Indonesia menjadi negara yang penuh dengan keamanan, penuh keimanan, penuh keselamatan, penuh keislaman, dan petunjuk bagi amal yang kau suka dan restui. Kalau kita punya kawan, bagikan doa ini ya. Punya mahasiswa, bagikan.
Bagikan, jangan begini. Tuh di player kemarin ada doa itu, silahkan cari. Jangan begitu. Kalau itu suruh cari, nanti untung kalau kecari. Kalau enggak, berikan saja oleh kita. Nih doa ini menjelang Ramadan, baca dan baca supaya di bulan Ramadan kita beribadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya mendapatkan keunggulan seperti dalam hadis yang kita baca. Wah, mantap itu ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini meluruskan niat untuk senantiasa beriman dan mengharapkan ridho Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Ini hadis sahih ini, jangan main-main nih. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Makanya orang-orang yang beriman selalu ingat Ramadan. Bahkan dari Rajab sudah mulai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Menjelang Ramadan baca doa yang tadi, langsung ingat kepada hadis Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dosa apa? Ya dosa yang dilakukan. Sebesar apa? Ya sebesar yang dilaksanakan. Itu semuanya diampuni dalam konteks hadis ini. Saya pribadi yang paling banyak dosa, mengakui dosa itu, dan datang Ramadan dengan betul-betul kuat iman, memperkuat keimanan, iman menyelandasan dan hanya berharap kepada Allah. Ingat ini ya, mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap hadiah dari kawan. Yang puasa saya kasih hadiah nanti ya. Ya kalau ngasih hadiah silakan aja, tapi tidak mengganggu ya ketulusan yang dilakukan begitu ya. Nah, makanya ini peluang kesempatan bagi yang punya umur, bagi yang punya kesehatan, puasa lakukan, dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah. Insya Allah dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita lihat selanjutnya senantiasa menimba ilmu. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Apa itu contohnya? Puasa tidak pakai ilmu. Mulainya terbit matahari, selesainya asar. Ini kan tidak pakai ilmu itu. Atau puasa mulainya terbit fajar, tapi selesainya jam 9 pagi. Ini tidak pakai ilmu, ini tertolak yang puasa begitu gitu ya. Setiap muslim diwajibkan membekali diri dengan ilmu. Makanya menjelang tarawih ada ilmu, ajakan ilmu. Menjelang menjelang pulang dari masjid ada ilmu. Pokoknya sekarang di mana-mana ilmu itu terus digelorakan, digolontorkan, ya, diberikan. Kita tinggal punya kemauannya, insya Allah. Terus yang selanjutnya hadirin, karena itu adalah ya pengarah ataupun ilmu adalah pengarah bagi manusia. Dengan ilmu orang memiliki panduan untuk bisa beramal dengan benar. Karena itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memuji ilmu. Di antaranya ilmu akan menjaga kita. Ali radhiyallahu an berpesan kepada muridnya Kumail bin Ziyad, al ilmu khairun minal amal atau minal mal. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Al ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuk, ilmu yang menjagamu, wa anta tahrusuk mal, dan harta kamu yang jaga. Makanya orang tua itu saya tidak memberikan warisan apa-apa, nu penting mah sakarola we jang cenah, ngaraji we jang gitu. Bapak mah teu boga waris-warisaneun cenah gitu, sok dialajar we gitu. Nah, dengan ilmu menjadi mulia, dengan ilmu dan iman harkat derajat diangkat oleh Allah. Al ilmu qoblal qaul wal amal.
bahwa ilmu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Maksudnya apa? Maksudnya ya persiapan sebelum menyampaikan, persiapan menggali-gali ilmu. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Coba lihat artinya. Artinya lihat, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Menghargai Allah kepada orang-orang yang berpuasa, ya. Terus Selanjutnya melatih mental dan spiritual. Siapa yang melatih diri menjaga kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, Allah jadikan dia penyabar. Dan siapa yang merasa cukup, Allah akan memberi kecukupan. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa beristighfar serta bertaubat dan kembali pada Al-Qur'an. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallah kalla barana ala qulubihim makanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu dosa, maka akan ditorehkan di hatinya satu noda hitam. Jika dia berhenti dari dosa itu dan beristighfar serta bertaubat, maka hatinya kembali bening. Dan jika mengulanginya lagi, maka akan ditambahkan noda hitam hingga menutupi hatinya. Inilah maksud penutup ar-ro'an, ya, ar-ron, nah itu, ataupun wahwar ro'nun, ya, ro'nun dalam firman Allah. Sekali-kali tidak demikian sebenarnya. Apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nah kisah teladan. Nah ini, mari kita lihat kisah teladan. Kisah ini dinukil dari Hafiz Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang mengutip salah satu hadis dari perawi Imam Al-Hakim. Berdasarkan keterangan hadis tersebut, Rasulullah SAW mendengar kisah tentang seorang abid ini dari malaikat Jibril. Rasulullah SAW bersabda, baru saja Jibril meninggalkanku. Dia berkata, Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba. Dia telah menyembah Allah selama 500 tahun di puncak gunung tengah lautan. Demikian bunyi hadis yang diterjemahkan Syekh Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Berguru dengan Sahabat Nabi. Selanjutnya hadirin wal hadirat, dijelaskan dalam hadis tersebut tempat tinggal di seorang abid usia 500 tahun itu. Ia tinggal di sebuah puncak gunung dengan luas 50 hasta. Satu hasta sama dengan 0,45 meter. Sementara jarak lautan ke pantai dari tiap penjuru adalah 4.000 parsah. Satu parsah setara dengan 41.500 km. 41,500 km. Gunung tersebut memiliki mata air sebesar ibu jari yang memancarkan air bening untuknya. Adapun untuk keperluan makan, sang abid mengandalkan pohon delima yang tiap malam memberinya 1 buah matang.
Kesehariannya hanya diisi dengan beribadah. Kalau sore menjelang malam, abid tersebut turun dari gunung dan mengambil air wudhu. Setelahnya ia mengambil buah delima untuk dimakan dan melaksanakan sholat. Kemudian dalam sholatnya yang mendekati waktu ajalnya, abid tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi permohonannya berupa agar ajal menjemput saat dirinya tengah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jasadnya kelak dapat terlindungi dari kerusakan yang ada di bumi maupun benda-benda lain. Terutama ia memohon agar jasadnya utuh, tetap dalam keadaan sujud hingga ia dibangkitkan kembali pada hari kiamat nanti. Jibril yang menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah SAW berkata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Kami selalu melewatinya bila turun ke bumi dan bila kami naik kembali ke langit. Kami mendapatkan kabar dalam ilmu Tuhan bahwa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian didudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut penjelasan dari malaikat Jibril. Berdasarkan yang dikisahkan malaikat Jibril pada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada sang abid tersebut, masukkanlah hambaku ini ke surga atas berkat rahmatku. Selanjutnya, kemudian abid itu menjawab, ya Robbi, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah kembali berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Abid tersebut berkata lagi, ya Rob, masukkanlah hamba ke surga atas berkat amal perbuatanku. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat rahmatku. Dan kembali dia menjawab, ya Robbi, masukkanlah hambaku ke surga atas berkat amal perbuatanku. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjelaskan, timbanglah pada hambaku ini antara nikmat yang telah kuberikan dengan amal perbuatannya. Maka didapati bahwa nikmat penglihatan dari si abid telah menyamai nilai ibadah yang dilakukan oleh sang abid selama 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat dari anggota tubuh lainnya. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kembali dan hendak menyeret sang abid ke dalam neraka. Hingga abid tersebut berkata, dengan rahmatmu masukkan aku ke dalam surga. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan, dan kemudian abid tersebut kembali dihadapkan kepadanya. Lalu Allah menanyainya, wahai hamba-hambaku, siapakah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada? Si abid menjawab, engkau ya Rob. Siapa yang telah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah selama 500 tahun? Engkau ya Rob. Siapa dat yang telah menempatkanmu di sebuah bukit yang terletak di tengah-tengah ya deburan ombak samudra, mengeluarkan mata air tawar dari air yang asin, mengeluarkan buah delima setiap malamnya, padahal delima hanya berbuah sekali dalam setahun, dan engkau telah memintanya agar kami mencabut nyawamu saat engkau sedang bersujud, dan dia mengabulkan permintaanmu. Engkau wahai ya Rabbi. Allah Ta'ala berfirman, semua itu atas berkat rahmatku, dan dengan rahmatku pula engkau masuk surga. Masukkanlah hambaku ini ke surga. Sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Berdasarkan ya cerita yang diungkap oleh kita ini ya luar biasa,
berdasarkan cerita Rasulullah SAW yang didengar dari malaikat Jibril, sang abid pun dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril menutup kisahnya dengan berkata pada Rasulullah SAW, segala sesuatu itu terjadi hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya rahimakumullah, doa akhir kajian. Nah, ini cukup bagus doa ini. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ulangi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Nah, kalau ini bacaan ini terus dibaca, diamalkan setiap punya kesempatan. Mengapa? Karena doa ini adalah doa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah ya. Dan ini menjelang Ramadan, ini banyak yang pulang kampung, namanya mungah gitu ya. Ada yang ke selatan, ada yang ke timur, ke utara, ke mana-mana. Pokoknya mungah. Manfaatkan bersilaturahim, saling memaafkan dan mendoakan. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih dari berbagai daerah dan banyak yang tidak hadir karena sedang munggah, tapi semuanya tetap mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang pertama kami sampaikan ucapan kepada ya di sini Sivitas Akademika UPI ya. Mudah-mudahan Pak Rektor beserta jajarannya sampai ke paling bawah semuanya mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kepada DGB, ini DGB Ketua DGB Prof Didi Suryadi, mudah-mudahan selalu sehat dengan Ibu Dr. Hajah Nunungnya. Kemudian juga Ibu Sekretaris Profesor Aan Komariah, juga ini sekretaris DGB yang selalu mengajak berdakwah kepada para profesor yang lain untuk gabung bersama-sama di dalam kajian ini. Dan saya lihat di sini ada banyak profesor yang hadir. Mudah-mudahan ada profesor yang masih aktif, ada yang sudah purna, ada yang tetap saja beramal. Mudah-mudahan para guru besar di UPI dan di luar UPI semuanya selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya juga Dekan FPBS, di sini banyak para dekan dan dekan FPBS. Tadi saya lihat itu ada Profesor Tri Indri Hardini hadir, saya lihat, dan juga Bapak Profesor Dadang Sunendar, Ketua LPPM juga hadir. Luar biasa, mudah-mudahan selalu sehat dan berkah Prof semuanya mudah-mudahan. Dan juga dekan-dekan yang lain juga ada yang hadir, dan para pembantu dekan juga semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Profesor Asep Henry, nah juga Profesor Henry juga insya Allah sehat selalu. Kemudian juga ini penasehat dari Al-Furqan juga semoga menjadi penasehat yang selalu menuntun para pengurus dan para jamaah ya. Karena yang namanya penasehat pengurus DKM Al-Furqan itu terus menasehati, tidak bosan-bosan supaya tetap selamat dan penuh bahagia. Kemudian juga di sini ada Pak Profesor Juntika sekaligus Direktur SPS beliau itu ya, dan juga Profesor Mupid, kemudian Profesor Ahmad, Profesor Cucu tadi saya lihat itu, kemudian juga Profesor Eeng ini adalah dekan dari FPEB juga hadir,
dari Kuningan, beliau mengatakan saya dari Kuningan Kang. Cina, iya pokoknya mah pakai Juma di mana-mana lancar insya Allah. Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan. Alhamdulillah Prof. Eng. Kemudian juga para direktur juga ada direktur kemahasiswaan ini Pak Profesor Dr. Suwatno MSI, kemudian ada juga Direktur Kamda Kamda Purwakarta Profesor Yayan Nurbayan juga hadir dengan para semua dosen-dosen dari Purwakarta. Kemudian Kamda dari Cibiru juga Profesor Denny Darmawan juga hadir dalam kegiatan ini, insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan juga Profesor Dr. Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79. Nah, ini selalu hadir. Pak Abah ya selalu dengan mengajak kawan-kawan seangkatan. Insya Allah penuh keberkahan. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana Hikamuddin dengan para mahasiswanya juga S2 ikut hadir. Insya Allah selalu berkah dan penuh dengan rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para dosen PBA ini ada Pak Dr. Kiai Mad Ali ini, kemudian calon doktor Ibu Mia ya, kemudian Pak Aldi dan kawan-kawan dosen-dosen bahasa Arab selalu hadir. Mudah-mudahan semuanya dengan keberkahan selalu dan rahmat diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Profesor Eri Sarimanah nih, Wakil Ketua Umum ADRI Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan juga ikut hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan Universitas Pakuan tetap dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Uninus, nah ini juga hadir. Di sini ada Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. Nah ini Bapak Dr. Hendi Suhendrayana hadir selalu. Halo Pak Hendra, Pak Hendi. Ya, sama-sama. Kemudian Wakil Direktur Pascasarjana ini ada Pak Dr. Uyun, ada Pak Profesor Nana Herdiana dan juga para alumni ya hadir. Para alumni, kemudian yang sedang kuliah, yang sedang nyusun disertasi, sama-sama menyimak, insya Allah menambah kelancaran dalam studinya. Terima kasih, semoga lancar selalu. Kemudian Ketua Prodi Adpen, Dr. Deti Rostini juga selalu hadir dari Uninus. Mudah-mudahan dalam berkah dan rahmat diberikan Allah selalu. Kemudian juga DKM Masjid Al-Mustofa. Nah ini juga dari Cimeong Majalengka selalu hadir dengan para jamaahnya. Terima kasih. Kemudian juga DKM Masjid Al-Palak di Geger Kalong Tengah. Awal mula penayangan dari situ, kemudian di Al-Furqon, dan ini merupakan jamaah yang selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajna Sukabumi. Nah ini di musim Ramadan ini urusan dari zakat itu luar biasa. Zakat mal, zakat fitrah terus ya mengalir dan terus melaksanakan tugas insya Allah. Terima kasih Kiai. Kemudian Sivitas Akademika Sai School. Nah ini halo Sai School kasihangan kamarana ya. Hadir, semoga menjadi santri-santri yang berilmu, kemudian berakhlak, bermoral, dan selalu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hormat kepada orang tua. Kemudian Sivitas Akademika SMPIT Alpaz. Nah, juga ini adalah Sivitas Akademika yang dibina oleh Profesor Aan. Di sini ada santri, ada mahasiswa, ada siswa ya hadir. Mudah-mudahan tetap menjadi santri pelajar yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga Igi Jabar. Nah, Igi Jabar juga ikut hadir. Terima kasih. Universitas Jambi. Nah, ini Universitas Jambi, Ustadz Anwar memberikan penayangan mungkin dari Jambi, dari Al-Palak, dari Al-Furqon langsung. Ini banyak tangan-tangan terampil yang mengantarkan tema-tema ini, semoga menjadi amal-amal soleh. Selain
dosen juga para mahasiswa dari Jambi ikut serta bersama-sama. Terima kasih. Kemudian keluarga besar dari Mande Cianjur. Nah ini ada Ibu Yayu, kemudian juga ada ibu-ibu yang lain dari keluarga besar Mande Cianjur. Ini kelihatannya sedang pada munggah kelihatannya ya. Iya, Pak ini sedang hadir, insya Allah semuanya dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dari Inspektorat Kota Bandung ini Ibu Yayu juga hadir, terima kasih. Kemudian Dr. Aang Solehudin Anwar MPD LPPM Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Universitas Akademika YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih. Kemudian Asda 2 Tasikmalaya Bapak Haji Teddy Setiadi. Halo Pak Asda, selalu hadir. Insya Allah dalam kajian ini selalu hadir dan saya lihat tadi insya Allah penuh keberkahan. Kemudian juga di sini ada pengurus MGMP IPA MTS Jabar juga hadir, terima kasih. Para dosen dan Politeknik Bakti Asi Purwakarta ini juga hadir. Sama-sama semoga berkah selalu dan mendapatkan kelancaran dari Allah. Kemudian kelas doktoral BPI PRI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan. Nah ini di tengah-tengah kesibukan tetap bergabung bersama-sama, insya Allah tambah berkah dan rahmat Allah diturunkan. Kemudian Profesor Dr. H. Supari Muslim di sini juga hadir. Rektor Budi Sastra University Florida USA dan Ketua Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, dan kemarin juga ada yang hadir dari para mahasiswa dari universitas ini dari Amerika, kemarin memberikan chat ya bahwa kami hadir. Ini pimpinan Prof Supari ini, wah. Jadi dari Amerika juga, pokoknya ngaji mah penting aja gitu ya. Insya Allah mendapatkan berkah dan keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Kemudian juga yang selanjutnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Usep Kuswari ini adalah dari EPBS UPI dan para jamaah dari Lembang hadir. Profesor Usep sama-sama semoga sehat selalu dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Ibu Imas Mulyati pengawas SMA Distrik Provinsi Jabar juga hadir. Bunda Sopi dan Majelis Taklim Asyukur Perum Sumedang juga hadir. Terima kasih. Iya, selalu amin. Kemudian Sivitas Akademika ULM Lambung Mangkurat Universitas Mangkurat, di sini ada Ibu Sigit Ruswinarsi, Pak Abdul Salam dan Pak Jainuddin selalu hadir. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian keluarga besar YBSA, nah ini dari Cianjur Selatan di sini hadir di situ dipimpin oleh Ibu Hajah Sobariah. Kemudian keluarga besar Ibu Hajah Yoyo Suryakusuma juga hadir. Keluarga besar Abah Ukik dan Abu Iyah dari Lemur juga hadir, dan semuanya selalu dalam rahmat berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Dr. Toto Sunarto ini dari Jakarta Ciputat juga hadir, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kemudian Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir bersama-sama insya Allah. Kemudian Bapak Dr. Usep Sutarman dari STAI Yamisa Soreang juga hadir, terima kasih. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pendidikan Karakter Pancasila dari Universitas dari Pontianak ini ya, dari Untan Bapak Ustadz Riyadi juga hadir, terima kasih. Bapak Ahmad, Dr. Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir, saya lihat tadi. Terima kasih. Bapak Dr. Haji Agil, nah ini Dekan FAI dari dari Unsika. Halo Pak Dekan, selalu hadir. Insya Allah berkah. Sama-sama, semoga berkah. Amin. Sama-sama.
Kemudian juga Bapak Dr. Sutarjo, nah, juga dosen dari Unsika juga hadir, dan para mahasiswa yang lain, kawan-kawan dosen juga hadir, terima kasih. MTS Negeri 2 Bandung Barat, Bu Dr. Hajah Yuni juga hadir, terima kasih. Kemudian Pak Haji Tatang Muhtar, ini Ketua ICMI Kota Bandung dan juga Kepala Dinas Dukcapil. Halo Pak Haji Tatang, selalu sehat, dan tadi lihat tadi ada, mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seluruh sivitas akademi UBK. Nah, ini UBK. UBK ini Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana. Ini mudah-mudahan segala program yang dilakukan di ketua di yayasan tersebut dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rektor Universitas Bakti Kencana Bapak Dr. Apoteker Entris M. Hakes. Halo Pak Rektor, selalu hadir. Sama-sama insya Allah berkah. WR4 Bapak Agus Mi'raj Darajat Eskep Ners MKes juga hadir, terima kasih. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir, terima kasih. Pak Abu Khoer, nah ini Pak Abu Khoer, halo Pak Abu. Pak Abu Khoer, salam wabarakatuh, semoga sehat selalu. Dan juga keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB ini hadir, terima kasih. Bapak Triantoro Kepala Biro Umum Kemendikbudristek juga hadir. Bapak Ropik Ali Muhsin Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur hadir. Bapak Suka Kepala Balai Guru Penggerak NTB juga hadir, sama-sama. Ibu Umi Kulsum Kepala Balai Bahasa Jatim juga hadir. Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Pita Tresna Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga hadir, sama-sama. Bapak Ahmadi, Ibu Adelina Balai Guru Penggerak Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Cusu Sudrajat, sama-sama Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Bidang Mesin dan Teknologi Industri Kemendikbudristek juga hadir, insya Allah berkah. Bapak Wiwin Sutisna, Ibu Kokom Komariah Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat tidak ketinggalan juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu SLB Negeri 2 Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih. Ibu Alfa Nur Hasanah SMA Negeri 1 Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir. Bapak Muhammad Noval Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Indradno Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir, terima kasih. Ibu Presi Alprianti, Ibu Linis Pengurus Pusat Ikatan Narasumber Instruktur Nasional Taman Kanak-Kanak Indonesia, subhanallah hadir, insya Allah berkah ilmunya. Kemudian Bapak Ahmadi Nur Hadi Pengurus Pusat Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia juga hadir, terima kasih. Sami-sami, amin. Bapak Andi Jamal Mapera ini dari Pemprov Sulawesi Selatan juga hadir, terima kasih. Kemudian Ibu Roro Martiningsih Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya hadir. Kemudian Bapak Baidillah Riyadi Pontianak juga hadir. Bapak Siswanto Distrik Ponorogo juga hadir, terima kasih. Bu Imas Mulyati Pengawas SMA Distrik Provinsi Jabar. Bapak Asdur Pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana ya juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Yayat Sudrajat MTS 1 Kabupaten Bandung selalu hadir. Kemudian SLB Negeri Cicendo juga hadir. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran. Kemudian Pak Agus Daryo dari Untar ya hadir. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono hadir. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir. Ibu Profesor Sulistiarini
dari LPPM Untan, dan tadi saya lihat ada Pak Dr. Yani, ada kawan-kawan, ada Dr. Yulis, Ibu Dr. Yulis ya juga hadir. Mudah-mudahan semuanya selalu berkah dan rahmat Allah turun bagi kita dan keluarga. Kemudian juga Ibu Siti Horia Auriah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok juga hadir, terima kasih. Kemudian GOW KBB Bu Deti dan Bu Lia juga hadir. SMP Tahfiz Quran Fantastis Depok juga hadir. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. SMK Negeri 2 Malang, SMK Negeri 3 Malang juga hadir. Dan kawan-kawan yang lain yang tidak disebut namanya, tapi semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin yang berbahagia, marilah kita akhiri kegiatan ini dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigoro, wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semoga kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dan saling memaafkan dan mendoakan sehingga kita dapat lahir dari Ramadan hamba-hamba muttaqin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya akan keluar duluan. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah minggu depan di bulan suci Ramadan bertemu kembali. Sama-sama.